Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat kita berkumpul kembali dalam kasih Kristus. Sungguh bersuka cita kalau pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Semua bukan karena kekuatan kita, semua karena kasih dan penyertaan dari Tuhan. Pagi hari ini kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Sebab besar kasih-Nya dalam hidup kita. Sungguh tak terukur kasih-Nya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahku untuk tebus dosaku. Nyanyikan sama-sama, tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahku untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh tiada terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan pujian ini dengan sepenuh hati. Akui bahwa tiada terukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Saya undang semua untuk berdiri bersama. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
katakan dengan sepenuh hati bahwa pujian yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan kasih Kristus, saya mengundang Bapak Karyanto, Bapak Hartono untuk berdoa. Mari kita sujud dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau telah melayakkan kami untuk kami datang ke hadirat-Mu, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau telah melayakkan kami dengan darah-Mu. Untuk itu Tuhan, kami juga hendak memuji memuliakan Engkau dengan kekudusan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah Engkau layak dipuji dan sembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa raga kami Tuhan. Inilah suatu bentuk ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan, hingga Engkau yang termulia di bumi dan di surga. Kami buka ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur kami, dengan pujian kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami juga hendak mendengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, bagaimana kami menjalani kehidupan kami, mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan, yaitu mengandalkan firman-Mu semata-mata. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah Kau sampaikan di tempat ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman-Mu, hingga kami juga menerima apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan dengan segenap hati kami. Sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama-Mu yang kudus yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Kami mulai ibadah di pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita, sebab betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian nih sama-sama. Oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, ku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Oh betapa dalam kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati.
perhatikanku. Amin. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setia. Amin. Betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Ayo mau dengar dulu deh, yuk kita nyanyi sama-sama. Oh betapa dalamnya, Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. nyanyikan sama-sama. Sempurna, Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. haleluya. Kita mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih-Nya melingkupi hidup kita senantiasa. Katakan sama-sama, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Amin. Sebab kasih-Nya melingkupi hidup kita. Kasih Allah
Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau ajak kita untuk menyanyikan satu pujian baru. Sebuah pujian yang mengungkapkan rasa syukur kita. Sebab kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Karena besar perbuatannya. Sungguh nyata kasihnya di dalam hidup kita. Karena itu kita mau terus memuji dan membesarkan Tuhan kita. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasihmu. Di hidupku, ku melihat kau sertaku. Kau tak ingkar dari janjimu, penolong pembela hidupku. Selamanya kau sertaku. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasihmu. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Kita mau naikkan pujian ini bersama Bapak Ibu ya. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasihmu. Di hidupku, ku melihat kau sertaku. Kau tak ingkar dari janjimu, penolong pembela hidupku. Selamanya kau sertaku. Jiwaku memuliakanmu, jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasihmu. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Nyanyikan sama-sama jiwaku. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasihmu. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasihmu. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasihmu. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembahmu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Sungguh Tuhan, sepanjang hidup kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan sebab Engkau mencintai kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang penuh dengan kasih, yang senantiasa memenuhi hidup kami dengan cinta yang jauh lebih berharga dari harta apapun. Biar pujian ini jadi doa bagi kita. Kami tidak mau Tuhan jauh dari cinta-Mu. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Terima kasih Tuhan. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama. Di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biar pujian ini jadi kerinduan kami Tuhan. Biar di dalam hati kami ini hanya ada cinta untuk-Mu Tuhan. Biar kami boleh fokus hanya kepada-Mu ya Yesus. Fill my heart with a passion for You. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire.
kekuatan yang Kau kami. Bahkan di setiap musim kehidupan kami Engkau ada ya Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami kumandangkan bukan sekedar hanya manis di mulut kami, tetapi biar manis Kau dengar, membangun iman kami, menguatkan hati kami ya Tuhan Yesus. Pagi ini berkati kami Tuhan, sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Karena berkat Tuhan atas firman Tuhan melimpah atas kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Kita berikan tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, maafkan saya tadi selama pujian saya harus duduk. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sedikit kesaksian. Hari Kamis kemarin waktu mau pergi ngajar di nggak bisa ya, cek ya, bisa lampu merah Alam Sutra Pasar 8, tahu ya. Nah di situ pergantian dari lampu hijau ke lampu merah. Jadi saya lihat udah merah, jadi saya berhenti. Cuman saya nggak aware. Padahal kita baru dengar khotbah ya dari Pak Kinoto tentang be aware. Karena saya pikir udahlah ya, pasti orang-orang juga tahu itu udah merah. Saya nggak aware, saya rogoh tas saya untuk ambil KTP karena saya harus ngajar di perumahan Ilora. Kalau Bapak Ibu tahu ya. Saya ya jadi kesundul, saya jatuh. Tapi puji Tuhan, apa ya? Saya cuma bisa menangis karena saya datang ke Jakarta itu 2004. Sepanjang 2004 sampai sebelum kejadian itu saya bawa motor ya, dibonceng Amos atau sama siapapun, saya belum pernah yang namanya kecelakaan atau jatuh. Tapi di umur 3 tahun, Bapak Ibu mungkin sebagian udah tahu, saya pernah kecelakaan. Saya koma 1 bulan. Jadi saya waktu itu dokter bilang dicabut semua karena udah gak ada harapan anak ini. Tapi waktu dicabut ternyata saya hidup. Cuman pesan dokter waktu itu saya gak boleh jatuh, saya gak boleh kecelakaan. Nah waktu kejadian itu berkecamuk. Tapi saya gak marah sama Tuhan, bahkan gak kecewa gitu ya. Saya cuma mau berdiri walaupun pas waktu saya didirikan sama orang-orang. Jadi kalau di Instagram atau TikTok gitu ya Bapak Ibu, kalau scroll, kalau ada yang kecelakaan saya langsung skip. Karena saya gak kuat gitu ya. Ternyata sedih banget terlempar di aspal Bapak Ibu. Jangan pernah dicoba, jangan ditiru ya. Berkecamuk di dalam pikiran, waduh gawat nih. Di otak nih langsung ingat kejadian 3 tahun yang lalu kalau saya gak boleh jatuh, gak boleh kecelakaan gitu ya. Jadi waktu saya dibawa ke pinggir, yang nabrak ini anak sekolah Bapak Ibu. Udah gak pakai helm, gak punya SIM pula. Ya kan, siapa nih anak sekolah yang suka naik motor udah gak punya helm, gak ada SIM, bertobat ya, pakai helm. Jadi kacamata saya terlempar ya jauh, saya dipinggirin ke pinggir, dalam pikiran saya gak mau lumpuh Tuhan. Karena waktu itu dokter bilang anak ini kalau jatuh lagi ya fatal akibatnya gitu ya. Saya berusaha dengan kekuatan saya gitu ya, minta pertolongan Tuhan. Berusaha berdiri dan akhirnya yang anak-anak itu kan udah nangis. Mau nuntut gimana Bapak Ibu, yang di belakangnya yang berikutnya nabrak lagi itu tukang AC. Masih bawa outdoor, masih bawa tangga, mau nuntut gimana gitu kan. Terus saya cuma bilang sama mereka, tolong naikkan saya ke motor saya. Jadi dipapah ke motor, dari Pasar 8 saya pulang ke Gri Asri, Bapak Ibu tahu lah ya. Biasanya saya naik motor tuh 20 menit dari Alam Sutra ke rumah. Dan puji Tuhannya, semua tuh kayaknya Tuhan tuh sudah atur gitu ya. Ada Mei di rumah. Jadi Mei itu ambil pesanan. Jadi kebetulan ada PO gitu hari Kamis. Saya bilang,
Umi tinggalin kunci, kamu ambil aja di rumah pesenannya. Takutnya saya kepulang kemalaman kan. Ternyata dia ngajar di rumah. Jadi pas nyampe di rumah saya nggak bisa buka pagar, udah kaku nih semuanya. Udah dia yang bukain, padahal masih ngajar, saya dengar dia lagi ngajar. Aku bilang, "Dek, buka pintu." Akhirnya masuk sampai itu udah duduk. Singkat ceritanya, saya cuman ingat si Kowawan. Waktu saya pernah tangannya apalah gitu, jadi miring, dia cuman iniin langsung pulih gitu ya. Terus pernah juga encok sedikit di sini, Kowawan pernah pijet juga bisa gitu, cuman inget gitu. Karena udah pikiran, aduh gimana nih kaki. Tapi kan waktu kejadian begitu nggak boleh dipijit ya, jadi Kowawan cuma balurin arak gitu. Terus dibilang, ya paling Bu, nanti malam gak bisa tidur, nyut-nyut, terus besok pagi paling pegel-pegel. Puji Tuhan Bapak Ibu gak ada sama sekali, saya bisa tidur enak. Tapi 2 hari saya gak bisa jalan. Jadi Jumat Sabtu saya gak bisa jalan. Jadi di rumah tuh ada kursi roda kan yang buat kerja gitu. Ya ke toilet pakai itu. Sebenarnya saya nggak mau kasih tahu siapa-siapa. Karena saya sedang memperjuangkan iman saya sama Tuhan. Tuhan, hari Minggu aku mau khotbah loh Tuhan. Masa iya sih? Aku nggak jadi pelayanan gara-gara ini. Ya. Cuman pas hari Jumat kok makin nggak enak nih kaki, makin gembul, makin gede. Tapaknya nggak bisa napak. Kebas banget. Akhirnya saya pertama WA ayah gitu sama bunda. Terus akhirnya si bunda bales, aku bilang, "Bunda kesini dong. Ya aku mau nangis di pundak bunda." Karena waktu kejadian itu Bapak Ibu, saya tuh cuma teringat mama saya gitu ya. Terus gak ada Amos juga, saya telepon Amos, dia udah dengan gerak cepat mau jemput. Cuma mikir, lah motor siapa yang bawa? Dan lucunya lagi waktu kejadian, masih bilang gini sama bapak-bapak yang bantu, "Mas tolong liatin motor saya lecet gak?" Ya puji Tuhan itu motor gak kenapa-napa Bapak Ibu. Saya juga cuman kaki saya doang yang kayaknya waktu saya jatuh kelipat begitu. Saya pun gak ada luka apa-apa gitu puji Tuhan ya. Cuma missnya saya gak aware. Saya nggak berjaga-jaga saat di sekeliling saya. Jadi kayaknya karena tangan saya masuk ke tas, saya diseruduk, udah jatuh gitu. Nah, poinnya Bapak Ibu, saya bergumul sama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, aku mau belajar mempertaruhkan iman." Kelihatannya sedikit memaksa. Ya udahlah Esther, kan bisa digantiin orang lain, bisa Bapak Ibu, penatua kita ready ya. Tapi saat itu saya bergumul, cuma bisa nangis, "Tuhan, aku pertaruhkan imanku." Maaf Bapak Ibu, jadi nangis dah semuanya. Maksudnya ini momen-momen kita anak-anak Allah mempertaruhkan iman percaya kita kepada Tuhan, amin. Waktu ayah datang, ayah berdoa, ayah pegang kakiku, dia bilang, "Bisa, kamu bisa." Ayah dukung dalam doa, bunda juga begitu, "Kamu bisa." Waktu telepon si Kokinoto juga, Kokinoto cuma bilang, dalam keadaan kayak gitu pun pasti dalam pandangannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, seringkali ketika kejadian yang tidak enak terjadi, bisikan-bisikan yang bukan dari Tuhan seringkali menggerogoti hati kita, betul? Tetapi ketika kita mengizinkan itu terjadi, kita gak bisa mengalami namanya damai sejahtera dari Tuhan. Kita mau belajar, mungkin saya sendiri ada pikiran, tuh kan ada apa nih si Esther, kok kecelakaan? Saudara, gak ada yang salah dengan kecelakaan, gak ada yang salah dengan luka, gak ada yang salah dengan keterpurukan. Tetapi yang menjadi salah ketika kita merespon dan kecewa kepada keadaan itu, amin. Lalu pas hari Jumat, saya belum bisa jalan. Hari Sabtu Kokinoto bilang, "Udah kamu gak usah yut dulu." Tadinya mau datang Bapak Ibu. Bunda sama ayah aja bilang bisa. Masa saya yang mau bilang sama Tuhan, "Tuhan saya pertaruhkan iman percaya saya. Tuhan bisa sanggup mengerjakan secara supranatural." Bapak Ibu, kita baca-baca media tentang kejadian yang kita alami. Mungkin media bilang kayak kaki saya. Dibilang penyembuhannya bisa 1-2 minggu. Mateng gak? Waduh, kagak bisa ngajar nih, kagak bisa ngapa-ngapain nih.
Tapi kalau kita imani seperti apa yang media katakan, kita nggak bisa bangkit dari keterpurukan kita. Nah, intinya apa yang kita katakan, apa yang kita imani, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, apapun situasi kalau terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah terpuruk. Izinkan situasi itu membawa kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Baik. Itu saja kesaksian saya. Saya boleh berdiri di mimbar ini semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang lagu yang kita nyanyikan tadi menceritakan bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalaupun kita dalam keterpurukan, dalam kesedihan, kita bisa bangkit karena kita tahu Allah yang kita sembah bersama dengan kita. Amin. Boleh ditampilkan slide saya? Hari ini saya membawa tema Growing in Love. Saudara, tema ini saya sudah buat ketika saya dapat jadwal dari sekretariat ya. Jadi mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dari tema ini saya pun diusik dari suara-suara yang tidak dari Tuhan. Tuh bawa growing in love sih. Pertama gak mau, udahlah gantiin Pak Joko lah, Kokin lah, Pak Cecing lah. Growing in love. Masa cuma diseruduk aja udah mundur, ya kan? Kita pagi ini mau belajar tentang growing in love. Bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih, bagaimana kita bertumbuh di dalam cinta. WOC kemarin belajar tentang cinta, true love. Sudah menemukan true love-nya? Boleh lihat suaminya? Om, lihat Om. Ya boleh slide berikutnya. Amos juga kemarin membawakan di anak muda, love is simple. Nah hari ini saya mau bawakan growing in love. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita baca yang ada di layar. 3, 2, 1. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara, ini adalah perintah supaya kita saling mengasihi. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah hidup kita orang dapat melihat Kristus tinggal di dalam kita? Amin. Karena ayat firman Tuhan bilang, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Next, ayat berikutnya, 3, 2, 1. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dengan. Saudara, pertumbuhan kita tidak lagi untuk diri kita sendiri, tetapi di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi bukan kita lagi, segala hal, kesuksesan kita, kemakmuran kita, keberhasilan kita, kemana? Ke arah Dia. Jadi bukan kita lagi, tetapi ke arah Dia. Slide berikutnya. Ya, growing in love bukan sekedar merasa sayang. Di dunia yang serba cepat, penuh perbedaan pendapat, kita menemukan orang-orang yang makin sensitif, komentar pedas di media sosial, hidup yang makin individualistis. Kata kasih sering terdengar indah tapi sulit dipraktekkan. Kemarin Bunda saya lihat sedikit ya dari video yang dikirim oleh Jesslyn. Bunda nanya, mengasihi itu gampang apa susah? Gampang apa susah? Tuh, kan gampang atau susah? Yang jawab gampang, susah. Jadi gampang atau susah?
gampang. Mengasihi gampang, prakteknya susah. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita tahu arti kasih. Saya percaya semua di ruangan ini tahu arti kasih. Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kasih kita masih atau sedang bertumbuh? Om Alip, kasih itu apa? Sayang. Lagu sekolah minggu, kasih itu sabar, tidak suka. Iya. Yang pertama di Alkitab bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, bertumbuh dalam kasih bukan tentang menjadi sempurna dalam semalam. Bertumbuh dalam kasih adalah tetap tinggal di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Bahkan saat proses yang tidak mudah, ada hari ketika kita lelah, ada hari ketika kita terluka, ada hari ketika kita merasa tidak cukup. Tetapi selama kita berakar di dalam Dia, di dalam kasih Tuhan, kita tidak akan pernah mati. Mungkin pelan, tetapi pasti bertumbuh. Kadang Tuhan pakai proses kecil, bahkan rasa tidak nyaman untuk mengingatkan kita bahwa pertumbuhan itu memang tidak instan, tapi tetap bertumbuh. Waktu Wawan balur arak di kaki saya, kok kapan nih kempesnya? Tadi malam Wawan juga datang, wah ini mah udah berkurang. Secara manusia, setiap doa, setiap kebutuhan, setiap permintaan kita maunya dijawab cepat apa lambat? Cepat dong. Gak ada kita yang berdoa gini, Tuhan bla 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 bla. Terserah Tuhan deh nanti mau besok, mau tahun depan, gak ada. Kita berharap semua Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi saudara, pertumbuhan di dalam kasih kita tidak instan, tetapi kita harus jaga. Panggilan untuk mengasihi adalah dasar kehidupan kekristenan. Mengasihi bukan hanya perintah, melainkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tepok kiri kananmu bilang, identitas kita anak-anak Allah. Ya, jadi kalau kita ngakunya kita anak-anak Allah, tapi kita nggak bisa mengasihi sesama kita, itu salah. Ya, boleh ditampilkan tadi slide-nya, sorry. Growing in love bukan sekedar merasa sayang, ya Om ya. Bukan sekedar sayang Om. Tapi kasih yang makin dewasa. Kasih yang makin serupa dengan Kristus. Kasih yang makin nyata dalam tindakan. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Seringkali tanpa kita sadari kita dipenuhi dengan PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu atau NATO. No action, talk only. Gampang banget. Ya. Jadilah orang yang berdampak, jadilah orang yang mengasihi bukan cuman di bibir tetapi melakukan. Slide berikutnya. Yuk kita bandingkan ya Bapak Ibu. Kasih yang belum dewasa mudah tersinggung. Kasih yang belum dewasa cepat marah. Kasih yang belum dewasa langsung membalas. Coba cek hatinya, ada 3 poin ini. Ada yang masih mudah tersinggung? Lihat kiri kanannya. Bertobat. Ada yang masih cepat marah? Bertobat. Ada yang langsung membalas? Bertobat. Nah, kasih yang bertumbuh berhenti sejenak
sebelum merespon. Kasih yang bertumbuh bertanya apakah respon ini membangun. Kasih yang bertumbuh memilih kata yang menyembuhkan atau bukan melukai ya. Jadi kata-kata kita kata-kata yang menyembuhkan. Siapa di sini kalau terima WA atau terima masukan atau terima apapun rasanya langsung kayak kebakaran jenggot? Ada? Kalau masih ada, bertobat. Ya, seringkali tanpa kita sadari ketika kita balas WA, kita nggak baca ulang. Tetapi ternyata bahasa WA kita telah melukai orang lain. Jadi penting Bapak Ibu ketika kita merespon sesama kita, merespon rekan sekerja kita, sesama pelayanan, kita hati-hati dan melihat terlebih dahulu, baca dulu gitu ya. Next. Yuk, nih catat nih baik-baik Bapak Ibu. Ketika kasih, nih saya jelasin dulu. Jadi cinta itu bukan sekedar perasaan, walaupun cinta menghasilkan perasaan. Cinta menghidupkan perasaan, perasaan yang kuat. Tapi love is just not a feeling, cinta adalah sebuah komitmen. Dan kadang-kadang untuk berkomitmen gak ada rasanya. Cuma orang-orang yang ingin bertumbuh dalam cinta yang akan berkomitmen untuk cinta. Falling in love sekedar pakai perasaan. Tetapi growing in love pakai komitmen. Katakan amin. Jadi bukan cuma main perasaan. Kalau ayah mungkin marah sama saya, udahlah pindah gereja. Atau ditegur pindah gereja. Itu masih main perasaan. Tapi kita perlu perasaan gak Bapak Ibu? Perlu dong, ya kan? Kita masih hidup. Tetapi growing in love kita pakai yang namanya komitmen. Jatuh cinta gampang, gak butuh Tuhan. Tapi kalau mau bertumbuh dalam cinta kita perlu Tuhan. Karena Tuhan adalah cinta. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu kalau ada saudara yang saudara belum ampuni, saudara belum maafkan, bertobat. Karena dibilang barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ketika kita jatuh cinta, boleh slide berikutnya yang tadi ditampilin ya. Kepada seseorang, semuanya untuk orang itu, amin. Waktu pasangan dua ini, mereka bridal shower. Ya, Abi cuma bilang, Amos cuma bilang, Jo, agendamu cuma Mei. Jadi yang namanya badminton, beli barang mewah, itu udah mulai dipangkas dikit-dikit. Karena agendanya Mei. Para suami boleh lihat istri? Udah bener belum? Bahwa kalian adalah agendanya suami? Ya. Ketika kita jatuh cinta sama seseorang, semuanya untuk orang itu. Orang yang jatuh cinta, perhatikan baik-baik. Selalu intensitas, selalu kualitas, selalu prioritas ya. Jadi Bapak Ibu coba ingat-ingat kasih mula-mula Bapak Ibu kepada Tuhan atau kepada pasangan ibu-ibu. Ya, intensitasnya tinggi, kualitasnya tinggi, prioritasnya tinggi karena semuanya buat orang yang kita cintai. Amos itu bukan suami yang romantis Bapak Ibu. Waktu saya kemarin kan katanya Valentine ya. Apa itu Valentine? Kita kan Valentine tiap hari ya. Saya bilang, yang ini gak ada coklat-coklatnya nih. Udahlah. Kebetulan saya juga bukan istri yang suka bunga. Karena rasanya sayang dikasih bunga, habis itu layu dibuang. Mending bunga deposito ya kan. Sampai dia kemarin pulang dari youth. Katanya agak lama kemarin pulang youth. Berharap ya kalau dikasih coklat seneng lah ya. Terus mereka kan tuker coklat ya kemarin. Saya masih bilang, ini gak ada coklat-coklatnya nih.
Terus dia bilang, ya udah ini aja. Dia beli jus. Saya kan suka jus nanas. Ya ampun, baru kali ini ya Valentine dapat jus nanas gitu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah masih romantis dengan pasangan? Masih. Woi. Amin. Haleluya. Kalau saya lihat Ayah sama Amos tuh beda-beda tipis lah, tapi Ayah masih terlihat juga. Ya, kadang kita kalau mau kecewa, ya ampun Tuhan, masa pasangan kita nggak romantis sih? Ya cuman kita udah memilih dia, romantis nggak romantis, ya tetap jalan ya, nggak bisa tukar tambah. Ya, semua kepentingan bukan kepentingan saya, tetapi kepentingan dia, orang yang kita cintai. Jadi tadi catat baik-baik, ketika kita mencintai seseorang, intensitas, kualitas, prioritas itu dijaga. Dan itu akan membuahkan yang namanya konsisten. Amin. Melakukan sesuatu yang konsisten atau rutinitas kayaknya kaku dan melelahkan. Tetapi itu yang harus kita bangun. Jaga kasih mula-mula, jaga intensitas kita kepada Tuhan dan sesama. Jaga kasih dan kualitas kita, prioritas kita. Ketika dijaga, maka kita akan membuahkan yang namanya konsisten. Next. Ya, jadi saudara, untuk dapat bertumbuh dalam kasih atau growing in love, yang pertama, saya ada 4 poin ya. Bertumbuh dari kasih egois kepada kasih yang rela berkorban. Yohanes 13 ayat 34, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Amin. Jadi kalau yang tadinya aku, berubah menjadi, tunjuk temannya, kamu. Amin. Itu makanya kita punya komsel, punya oikos ya. Kalau dipikir-pikir, ya ampun, udah ibadah, udah dengar firman, oikos lagi. Kayaknya buang waktu, tapi percayalah, oikos yang kita kerjakan menumbuhkan, membuat kita semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Amin. Growing in love berarti ego kita mengecil, kasih Kristus membesar. Next. Bertumbuh dari reaktif menjadi responsif ya. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Bapak Ibu, seringkali kita diuji perkataan kita, kasih kita waktu kita di jalan raya. Bapak-bapak yang nyetir, siapa yang suka masih keluar, gop. Untungnya sekarang udah ada kan KUH-nya yang ngomong denda, hati-hati. Ya, kita sering kali lupa, kita reaktif dengan apa yang terjadi. Kasih yang bertumbuh adalah kasih yang tidak reaktif. Kasih yang tidak cepat marah, tidak asal bicara dan memilih kata yang membangun. Seringkali ketika kita kebakaran jenggot, kita lupa apa yang keluar dari mulut kita. Dan ujung-ujungnya kita apa? Menyesal. Ya, sebelum terjadi penyesalan, pendaftaran aja dulu. Untuk kita tidak reaktif, tetapi menjadi responsif. Dunia mengajarkan kita balas, bicara keras, bela diri. Namun firman Tuhan mengajarkan, katakan kebenaran dalam kasih. Amos karena pemain musik sensitif dengan suara-suara. Jadi kadang kalau dia bilang, nyoh gak bisa mayor, minor terus. Si Mei juga suka ditegur gitu ya. Tapi kadang para bapak-bapak ini loh ibu-ibu. Yang tolong yang ini yang, iya. Dari mayor sampai minor gak jadi. Gimana kita gak sampai minor? Siapa di sini yang pakai mayor? Ibu-ibu? Atau minor terus? Nanti dijelaskan. Suara tinggi ya. Oke, next. Bertumbuh dari kasih yang teori menjadi kasih yang aksi.
Ya, tadi no action, talk only. Jadi ketika kita sudah terlalu banyak teori yang kita sampaikan, misalnya nih contoh, ada orang yang datang sama kita, bla 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 bla. Terus kita bilang gini, ya kamu harus berdoa sama Tuhan. Sementara yang dia utarakan itu butuh bantuanmu. Kita cuma bilang percaya dan berharap sama Tuhan dan kita nggak ada aksi apa-apa. Kita kasih teori Alkitab, kita buka Alkitab sama-sama tapi kita nggak ada tindakan. Kira-kira itu orang kalau belum dewasa dia kecewa nggak sama kekristenan? Kecewa. Karena kita diajarkan kita memiliki atau menyandang namanya identitas anak Allah. Kasih sejati selalu terlihat, bergerak, bertumbuh dan selalu meninggalkan jejak. Tuhan akan melihat perbuatan kita, bukan sekedar slogan. Slogan kita apa? Bertumbuh, bertambah. Udah bertumbuh belum? Udah bertambah belum? Ya, kadang-kadang tuh memampangkan slogan atau identitas itu gak mudah Bapak Ibu. Tetapi asal kita mau, Tuhan pasti bekerja. Amin. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih tanpa pertumbuhan, hidup tapi tak berbuah. Yang terakhir, ya, kasih yang belum dewasa mengasihi kalau diperlakukan baik. Jadi kalau selama penatua masih baik-baik aja, masih datang ke COC. Mengasihi selama tidak dirugikan, mengasihi selama masih nyaman. Ya, ini kasih yang belum dewasa. Ketika sudah tidak diperlakukan mungkin tanpa sengaja, tidak sengaja gitu ya, seperti yang pernah ayah bilang, wah pendetanya nggak salam jemaatnya nih, nggak tegur, terus kecewa ya. Tetapi kasih yang bertumbuh tetap mengasihi walau tidak dibalas. Kasih yang bertumbuh mau mengalah demi damai. Seringkali kelihatannya mengalah ini dianggap kalah bagi dunia. Tetapi bagi Tuhan, karena Matius 5 bilang berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka anak-anak Allah. Kasih yang bertumbuh rela berkorban waktu, tenaga dan ego. Next, poin yang terakhir. Bertumbuh dari kasih yang dangkal menjadi kasih yang berakar. Saya percaya para penatua kita membuat tema gereja kita bertumbuh, bertambah, itu enggak cuma asal-asalan. Kerinduan penatua dan mungkin gereja ini adalah setiap kita jemaat COC bisa memiliki kasih yang berakar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Saudara, tinggal di dalam Kristus sama dengan tinggal di dalam kasih. Next. Ya, kita boleh lihat satu video. Semoga bisa diputar. Ya, suaranya. Itu analogi yang bagus. Ulang Kadang-kadang ya, hidup boleh juga ulang, kayak gitu. ulang. Lu nggak perlu dipaksa buat bisa mekar hari ini. Lu nggak perlu dibandingin sama Ulang, tanaman ulang, orang dan boleh lu diulang. nggak perlu tumbuh. Ada orang nanya ke tukang kebun, Pak, kenapa tanamannya bisa tumbuh bagus banget? Dan jawabannya cukup simple. Saya nggak pernah maksa buat mereka bisa tumbuh. Saya cuma nyingkirin apa aja yang bikin mereka susah buat tumbuh. Dan itu analogi yang bagus. Kadang-kadang hidup juga kayak gitu. Lu nggak perlu dipaksa buat bisa mekar hari ini. Lu nggak perlu dibandingin sama tanaman orang dan lu nggak perlu tumbuh lebih cepat daripada waktunya. Kadang yang perlu lu lakukan cuma satu, berhenti buat ngasih ruang ke hal-hal yang rusak lu. Lingkungan yang salah lah, orang yang salah lah, pola pikir yang salah lah. Karena kalau penghambatnya udah hilang, pertumbuhan itu bisa jadi datang sendiri. Ya, Bapak Ibu, kita nggak pernah dipaksa bertumbuh. Bagaimana kita mengizinkan penghalang-penghalang kita bertumbuh, itu yang menghambat pertumbuhan kita. Tetapi ketika kita menyingkirkan circle-circle yang tidak membangun, circle-circle yang toksik, pasti kita dapat bertumbuh. Amin. 1 tahun, udah mau 1 tahun lah ya. Saya mulai mengurangi pertemanan-pertemanan yang cuman hahaha doang.
ya. Jadi saya lebih kepada perkumpulan yang memang membangun pertumbuhan iman saya. Bukan berarti saya menolak ada di dalam orang-orang yang menjengkelkan, enggak. Tetapi rasanya kalau itu buang-buang waktu kita, itu enggak baik untuk pertumbuhan kerohanian kita. Amin. Slide berikutnya, ada ajakan Bapak Ibu. Mari bertumbuh dalam kasih lebih dewasa, mari bertumbuh dalam kasih yang lebih nyata, mari bertumbuh dalam kasih yang lebih berdampak. Fokus pada pertumbuhan, bukan pada kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Boleh slide terakhir? Slide terakhir ya. Nah ini, boleh dilihat? Nih isi kepala laki-laki. Hati ini akan bisa lebih lama untuk Kamu sayang aku nggak? empat mata bicara padamu. Liburan kemana nih istri sama anak-anak, belum cicilan pancinya nih, cicilan yang lainnya. Tiba-tiba kita bilang, Yang, kamu sayang aku nggak? Kamu suka sebel kalau saya bilang, karena saya termasuk orang yang sering bilang gitu, kamu masih sayang aku nggak? Masih sayang nggak? Tapi benar Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita udah mati rasa sama pasangan kita. Coba lihat dulu pasangannya. Lihat pasangannya. Ya, Yang, kamu sayang aku enggak? Ya. Growing in love adalah proses, bukan instan. Bukan pula proyek satu hari, tetapi perjalanan seumur hidup. Growing in love selalu berkisar tentang proses. Mungkin kita akan mengalami luka. Mungkin kita akan mengalami tekanan, mungkin kita mengalami waktu untuk bertumbuh. Bahkan luka pun bisa menjadi ilustrasi hidup kita. Seperti kaki saya yang masih dalam pemulihan. Kasih juga perlu waktu, kasih perlu perhatian, kasih perlu konsisten yang benar-benar kuat. Saya gak bisa bilang sama bunda, saya mengasihi bunda, kalau saya gak kenal bunda, ya kan? Saya nggak menikmati atau merasakan kebaikan perhatian bunda. Sama saudara, kita nggak bisa bilang kita sayang sama kau putut. Kalau kau putut jengkelin terus ya. Growing in love adalah proses, bukan instan ya, tadi saya udah bacakan. Kasih adalah proses pertumbuhan rohani. Kasih bukan seberapa cepat kita bertumbuh, tetapi seberapa setia kita tinggal di dalam kasih Kristus. Karena ketika kita tinggal di dalam Dia, kasih itu pasti bertumbuh. Dunia tidak membutuhkan orang yang sekedar tahu tentang kasih. Dunia membutuhkan orang yang bertumbuh di dalam kasih. Dan itu dimulai dari hari ini. Amin. Mungkin prosesnya pelan, mungkin ada luka. Tetapi selama kita berakar di dalam Kristus, kasih tidak akan layu, ia akan terus bertumbuh. Hari ini saudara, mari buat keputusan. Bukan hanya hidup, bukan hanya melayani, tetapi bertumbuh dalam kasih Kristus. Karena kasih yang bertumbuh adalah kasih yang berdampak. Sama seperti tubuh yang butuh waktu untuk pulih, kasih juga butuh kesabaran untuk bertumbuh. Maka mari hari ini kita belajar, kita memilih untuk tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Karena kasih yang tinggal adalah kasih yang bertumbuh. Dan kasih yang bertumbuh adalah kasih yang berdampak. Amin. Sebelum kita tutup, katakan kiri kananmu, aku siap mengasihimu. Aku siap berdampak untukmu. Aku siap bertumbuh untukmu. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan ref pujian tadi. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, amin. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu Ibu Esther, Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk menjaga kasih mula-mula kami. Bapa, biarlah ini jadi kerinduan kami Yesus. Biarlah kami boleh senantiasa bertumbuh Tuhan, untuk mengasihi Engkau. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang jadi prioritas dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkati juga Tuhan anak-Mu Kak Esther Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang berperkara Tuhan atas kehidupannya. Engkau pakai hidupnya Tuhan sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya Yesus, baik di tempat ini maupun di tempat yang lain. Engkau berkati kehidupannya Tuhan, jadi cahaya dimanapun ia berada. Kiranya Engkau juga sembuhkan Tuhan Kak Esther, berikan kesehatan, kesempurnaan Tuhan atas kamu. Kami ulurkan Tuhan berkat atas dia, kuasa bilur-Mu Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan hati kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Kak Esther untuk sharing firman Tuhannya pada pagi hari ini yang telah menguatkan kita kembali, mengingatkan kita untuk terus menjaga dan menumbuhkan kasih kita kepada Allah. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Karyanto untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah bermanfaat bagi kehidupan kami. Kau berkati hamba-Nya Tuhan. Kau makin heran mereka dia Tuhan. Kau memberkati kehidupannya Tuhan, kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin memberi persembahan, cucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah berguna bagi gereja kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Terima kasih atas persembahan yang tadi diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyimak pengumuman pada siang hari ini dari sekolah minggu. Silahkan Kak Steven. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada hari Minggu depan Bapak Ibu Saudara, tanggal 22 Februari, Sekolah Minggu Oikos Kids akan mengadakan Celebration Imlek dan Hari Kasih Sayang dengan tema Tahun Baru, Hati Baru. Dalam momen ini kami mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk turut memberkati anak-anak sekolah minggu kita
melalui pemberian angpau secara sukarela untuk jumlah anaknya itu sekitar 30 anak. 30 anak Bapak Ibu Saudara. Jadi pembagian angpau akan dilakukan setelah ibadah di luar ruang ibadah di depan. Jadi nanti anak-anaknya akan berbaris di depan setelah ibadah. Kiranya setiap kasih yang Bapak Ibu berikan bisa menjadi sukacita dan kenangan yang indah bagi anak-anak kita. Baik. Oke, cukup sekian pengumumannya. Terima kasih Kak Steven. Baik ya Bapak Ibu, jadi minggu depan kita mau memberikan berkat untuk adik-adik kita sekolah minggu ya Bapak Ibu yang mampu dan rindu untuk memberkati adik-adik kita sekolah minggu, memberikan kenangan yang manis untuk mereka. Mari saya undang kita semua minggu depan bawa berkat untuk adik-adik kita bersama. Ada pengumuman tambahan? Oke. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Kinoto untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, minggu depan yang mau menyiapkan angpau buat anak-anak sekolah minggu, kalau Bapak Ibu bingung menukar uangnya, nanti guru-guru sekolah minggu akan menyiapkan. Jadi Bapak Ibu bawa, kalau 30 orang kan lumayan banyak, Bapak Ibu tinggal bawa uangnya, saya mau pecah jadi 30, nanti dari guru sekolah minggu akan siapkan tukarannya. Jadi angpaunya juga mau disiapkan, boleh. Guru sekolah minggu minta tolong disiapkan juga angpaunya. Jadi Bapak Ibu tinggal bawa dompet, sebelum mulai ibadah nanti guru sekolah minggu akan ada di depan bisa bantu menukarkan. Kalau perlu bantuan mengisikan, guru sekolah minggu juga siap bantu mengisikan. Jadi ini layanannya all in. Bapak Ibu, ini bukan jebakan, bukan pemaksaan. Silakan Bapak Ibu yang mau berpartisipasi, silakan. Yang enggak pun enggak akan diingat sama anak-anak sekolah minggu. Wah, ini Bapak ini, Ibu ini enggak kasih saya tanda ini, enggak. Kita cuma mau bersukacita bersama-sama, Bapak Ibu. Bersukacita bersama-sama, melihat anak-anak kita bersukacita, kita semua bersukacita. Itu Bapak Ibu, jangan sampai memberatkan, apalagi sampai Bapak Ibu, wah saya nggak enak nih, minggu depan nggak ke gereja. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Ini benar-benar kita cuma untuk merayakan bersukacita bersama anak-anak kita. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih untuk jemaat Bapak Ibu yang melayani pada minggu hari ini, yang ada di depan mimbar, yang ada multimedia di belakang, yang ada di atas penyambut tamu, di bawah juga tadi pagi ada, khususnya Ibu Esther sedang sakit, terus mau berkomitmen melayani. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersukacita bersama ya Tuhan, minggu pagi hari ini kami berkumpul kembali dengan keluarga besar kami COC di tempat ini. Bersukacita memuji membesarkan nama-Mu bersama-sama, dengar firman Tuhan, pesan Tuhan bagi kami semua. Suatu kebahagiaan, suatu kegirangan bagi kami, menyemangati kami terus untuk kami terus berjalan, makin lama makin setia, berkomitmen terus mengiring Tuhan di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami selalu berjalan makin hari makin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian, melayani bersama-sama di ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, menjagai mereka, melindungi mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan campur tangan. Dan Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah, sehingga kehidupan mereka boleh memberkati banyak orang di sekitar mereka. Terima kasih untuk hamba-Mu secara khusus Ibu Esther yang dalam masa pemulihan.
Tuhan memulihkan dengan segera sehingga dapat kembali beraktivitas. Nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Persekutuan kita, kasih Tuhan tidak selesai sampai saat ini, akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang takkan pernah habis dari Yesus Kristus. Tuntunan, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu. Mulai saat ini, engkau pulang ke rumah, di tempat bekerja, sekolah, di rumah, dimanapun kau berada, engkau akan disertainya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.